Loh, kenapa? Loh, itu guru ngaji saya. Oh ya, ngomongin guru ngaji enak saya. ya? Iya, kan dia kan guru ngaji saya. Nah, terus saya bilang sama almarhum Uje. Iya. Uje, ini saya punya guru ngaji. Dia tuh hafal Al-Quran 30 juz. Waduh. Terus katanya Uje gini, ngapain jadi gurunya? Udah kawinin aja, Mbak. Teman-teman itu 2T. Tanya teman-teman itu 3T. Tongkrongin terus teman podcast, lu gak bakal bete. Narasumber kita kali ini adalah seorang ibu yang bisa memberi inspirasi buat kita semua. Seperti apa aktivitasnya? Kita saksikan VT ibu tersebut. Apa kabar Ibu Teni? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali loh kalau lihat video tadi. Yang saya kenal banget nih Ibu Teni, itu kan seorang pelawak awalnya. Ya Ibu Teni ya? Iya. Kan kita udah bersahabat udah lama banget, berkawan udah lama. Banyak orang jadi yang sekarang baru ngeliat juga lupa Ibu Teni itu siapa. Ibu Teni ini adalah seorang pelawak wanita yang bisa disejajarkan dengan pelawak-pelawak wanita yang sekarang juga udah top ya. Ya, katanya Benyamin S lah gitu. Nah, tuh. Luar biasa sekali kan. Nah, cuman teman bingung, sekarang hijrah ya berarti ya dengan kegiatannya. Bisa cerita nggak Bu Teni? Ya, semenjak saya menikah dengan guru ngaji saya, yang dia terjebak oleh api asmara saya. Oh, terjebak oleh. Ya siapa yang nggak terjebak kalau ngeliat Bu Teni kan? Jangan lihat sekarang, lihat tuh 30 tahun yang lalunya. Iya. Zaman-zaman TV masih cembung gitu ya. Betul. Ya, terus saya bantu suami saya. Awalnya buka ngaji. Memang suami saya maunya nggak bayar, khusus untuk anak-anak yang nggak mampu. Oh, buka pengajian. Awalnya 6 anak, terus berkembang 50 anak, berkembang sekarang menjadi 300 anak. Wow. Itu ada kemungkinan lebih lagi tuh ya? Ya kalau muat. Sekarang aja juga udah gak muat tempatnya. Itu dari awalnya cuma 6. Sekarang aja udah 300 santrinya. 300 santri. Gitu. Itu ada yang pulang pergi, ada yang mukim di situ. Oh, jadi ada yang begitu selesai ngaji pulang, ada juga yang tinggal atau stay di situ. Stay di situ. Kalau boleh tahu nama ponpesnya apa? Bu Teni? Pesantren Riyadul Muhsinin atau Taman Kebaikan. Oh, artinya begitu. Ya, jadi yang tempat kita belajar tentang kebaikan. Malah ada yang dulunya remaja yang narkoba. Nah, di situ alhamdulillah bisa ngafalin Quran. Kebetulan suami saya dia hafiz Al-Quran 30 juz. Oh, gitu. Ya, jadi anak-anak yang mau ngafalin Quran di situ. Nah, semuanya tidak bayar. Semua benar-benar gratis seperti itu ya. Rata-rata juga orang nggak mampu. Yatim sama anak-anak ya, semuanya nggak mampu. Ya, terus kalau yang tinggal itu awalnya gratis. Nah, terus lama-lama mereka main keluar masuk sendiri seenaknya sendiri. Ternyata kalau digratiskan, kalau tinggal kita udah capek udah ngajar-ngajar. Akhirnya dikenakan biaya 100.000.
Oh gitu. 100.000 per bulan itu untuk makan sehari 3 kali selama sebulan, terus termasuk sampo, sabun mandi, sabun cuci, semua. termasuk baju Al-Quran itu 100.000 sebulan. Nah kalau boleh tahu alamat pondok pesantrennya di mana tuh Mbak Teni? Di Kelurahan Jati Cempaka, Pondok Gede. Oh nggak jauh ya? Nggak jauh, nggak jauh sama Pondok Gede. Ya maksudnya nggak jauh dari Bekasi, ini kan kita lagi di Bekasi. Iya. Lebih tepatnya tadi di mana? Di Jalan Haji Tian 2. Jalan Haji Tian 2. Nomor 4. Nomor 4. RT berapa? Ada pelangnya tapi ya? Ada tulisannya Pesantren Riyadul Muhsinin gitu. Nggak semuanya orang pada tahu juga. Oh gitu. Nggak banyak yang tahu. Kenapa? Memang kata suami saya, udah kita ngurus anak-anak, mendidik anak-anak dengan sepenuh hati karena Allah, nanti biar Allah sendiri yang memilihkan siapa-siapa yang membantu kita. Luar biasa, mantap banget kayak gitu. Nah di pondok pesantren tersebut pendidikannya setingkat apa tuh berarti Ibu Teni? Kalau yang ngaji itu yang ngaji biasa, ngaji Al-Quran, terus dia dipelajari tentang fikih, tentang sholat bagaimana caranya, terus tentang nulis. Tapi kalau di pesantrennya yang mukim itu seperti pesantren biasa, ya ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada tentang hafalin Quran, ada tajwid, ada ilmu fikih, jadi lengkap semuanya seperti di pesantren pada umumnya. Cuman ini kalau saya bilang gratis ya gitu. Iya. Jadi sekarang kan boleh dibilang berarti kan ya udah mulai dikenal lah oleh masyarakat. Itu berdirinya itu berarti mulai tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? 2 tahun lalu, 3 tahun lalu? Kalau pesantrennya itu hampir 4 tahun yang lalu. Tapi kalau majelisnya 15 tahun. Insya Allah. Pendirinya siapa aja Mbak Teni? Termasuk Ibu Teni pasti dong? Ya, saya dan suami saya. Berdua doang? Jadi saya sama suami saya ini 24 jam ketemu, orang dua ketemu nggak kemana-mana setiap hari. Bosan nggak? Ya bosan kok saya. Tapi tadi saya lihat juga di VT-nya kan ada apa namanya? Ada yang bantu-bantu juga kan? Ada. Ya kalau anak-anak mudanya yang bantu-bantu, jadi 300 anak, kalau yang ngajar suami saya sendiri kan nggak mungkin ya. Jadi gempor. Terus dibantu sama 15 orang, mereka itu relawan. Dari santri yang lama, yang sudah senior, yang dia berprestasi. Nah kita seleksi, nah dia dipilih untuk membantu. Itu yang kepingin ngajar itu banyak. Mereka karena mereka nyari berkahnya. Iya, sampai ada yang sesama santri sudah dewasa yang ini berprestasi, ini prestasi kita nikahkan gitu. Oh, ada yang jodoh juga gitu ya. Ya, ada yang ketemu jodohnya. Nah, kalau yang sudah berumah tangga, kita kontrakin rumah, kita penuhin perabotannya, terus beras gitu. Kalau ada yang nyumbang itu kita bagi-bagi bareng-bareng gitu. Yang tadi itu yang santri-santri yang membantu kegiatan Ibu Teni itu gratis juga? Iya. Mereka sukarelawan mereka. Berarti Ibu Teni duitnya banyak dong ya? Wah iya. Ya artinya kan iyalah. Bisa gila loh. Bisa membiayai 300 anak-anak santri. Iya. Kan itu kan juga dengan kegiatan dikasih makan juga, itu kan nggak kecil. Apa mungkin juga ada donatur atau gimana? Kalau dihitung-hitung itu dalam 1 bulan itu sekitar 25 sampai 30 juta. Kebutuhannya. Nah itu dari mana saya juga bingung. Tapi kalau pas pengen bayar listrik, alhamdulillah ada. Kalau yang punya guru-gurunya, yang punya keluarga kan dikontrakin rumah, kan waktunya bayar kontrakan. Alhamdulillah kita juga ada. Ada aja kalau namanya rezeki ya. Iya, itulah katanya kalau kita berjuang ke jalan Allah maka akan dicukupkan. Ada jalan benar. Tapi kan minimal ada donatur tetap gitu ada pasti ya. Ada. Dibantu yayasan atau apa gitu. Iya, beberapa teman-teman lama, teman-teman artis yang lama-lama itu mereka pada bantu ya belum banyak sih tapi ya alhamdulillah. Saya kadang-kadang juga heran kok saya bisa bertahan ya gitu. Kok bisa ya ini ya, itu memang Allah itu kayak gitu ya. Mencukupkan tidak dari cara di luar dugaan kita, di luar perhitungan kita ya. Dan itu semua misalnya ada yang nyumbang 1 juta, itu selalu ada santri yang dia bagian pembukuan dia nulis dengan terperinci banget. Oh. Jadi saya pembukaannya bagus. Terus kadang-kadang saya nombok juga, gitu, kalau memang ternyata nggak balance gitu. Jadi karena saya tahu biarlah
catatan ini nggak ada yang mengaudit, tapi Allah sendiri yang mengaudit karena tanggung jawab saya sama Allah besar. Alhamdulillah mungkin dari situ sama Allah dikasih hadiah gitu ya. Kalau misalnya waktunya bayar, kalau yang punya keluarga kita ada honor lah ya, nggak sekedarnya lah gitu ya, cukuplah buat makan sehari-hari mereka. Nah itu alhamdulillah. Kalau pas waktunya honor itu harus dibagikan, ada aja waktunya, iya, tepat aja ya. Iya ya. Gitu. Nah itu Mbak Teni, awalnya itu sampai tergerak untuk mendirikan pesantren itu apa Mbak Teni? Awalnya itu ada beberapa anak yang nggak punya rumah memang, orang keluarganya nggak ada lah pokoknya. Ya fakir miskin lah gitu. Terus saya tampung, terus saya sekolahkan dia, terus lama-lama dari 1, 2, 3, 4 anak lama-lama jadi banyak juga gitu. Nah akhirnya harus ada temen yang dia kita bantu, maksudnya punya nazar, waktu itu sakit, punya nazar kalau aku sembuh aku mau bikinkan yayasan. Dia nanya, punya yayasan belum? Harusnya punya yayasan. Nah gitu. Nah dia alhamdulillah sakitnya sembuh. Nah terus dia bikinkan, kebetulan dia seorang notaris, bikinkan dia. Dibuktikan lah, dibuat yayasan. Akhirnya, nah waktu itu juga nggak semulus itu juga. Yeah. Aku tinggal di kontrakan yang sempit lah 100 meter lah gitu ya. Kalau waktu itu ada beberapa santrinya masih baru 150-an anak, 200-an anak. Itu di teras karena rumahnya sempit 100 meter. Jadi makan di teras, tidur di teras, belajar di teras. Terus kalau malam juga pada yang mukim itu tidur di teras. Jadi kalau malam itu nyamuknya ulang tahun. Banyak-banyak santapan ya. Iya, prasmanan lagi. Mbak Teni, itu memang dari orang yang dikenal lingkungan situ atau orang-orang yang kita nggak tahu juga asal-usulnya dari mana? Ada yang sekitar situ, ada yang dia dari daerah banyak juga, banyak yang dari daerah yang dia memang nggak ada orang tuanya, bapak ibunya sudah meninggal, dia nggak mau harus tinggal. Itu alhamdulillah kita nggak mencari, sama Allah sendiri yang mendatangkan mereka. Iya. Datang sendiri mereka ya. Iya. Yang paling jauh dari daerah mana, Mbak Tani? Di luar Jawa? Depan rumah. Jauh. Itu pada dekat selangkah. Ada yang dari luar Jawa ada? Oh, belum. Kalau luar Jawa ya paling kayak luar Jakarta. Jawa Tengah, Jawa Timur ya ada. Oh, masih seputaran Jawa aja. Jawa. Nah, dengan adanya kegiatan seperti itu kan pasti juga membuat perhatian masyarakat sekitarnya nih, Mbak Teni. Nah, tanggapan masyarakat sekitar seperti apa ya, Mbak Teni? Alhamdulillah mereka semua sangat mendukung. Mereka mendukung banget, bahkan kadang-kadang tuh kalau ada tetangga yang dia ngirimin tempe. Ada juga. Ini saya buat anak-anak ya. Jadi sarana mereka untuk kebaikan, bersedekah iya gitu. Terus ada medianya. Iya, terus kadang kalau misalnya ya ini kan kita ada acara yang zikir bareng tetangga sekitarnya, mereka juga kepengen ikut doa bersama, mengaji bareng gitu. Nah suami saya juga bikin pengajian bapak-bapak gitu. Jadi bapak-bapak yang belum pernah baca Al-Quran sama sekali, nah gitu bikin, bisa baca Iqra, bisa ini. Nah sekarang alhamdulillah jadi manfaat buat orang-orang sekitar juga. Berkembang sendiri ya, ininya aktivitas dari kegiatan itu seperti itu ya. Ibu-ibu juga ada, kita ibu-ibu mereka ngaji Iqra gitu. Itu dari tukang pijet ada, tukang sampah ada, terus tukang ojek yang itu juga ada. Pokoknya kalangannya menengah ke bawah semuanya. Bapak, ibu-ibu ada, anak mudanya. Anak mudanya ada. Ada juga. Ada anak-anak muda yang remaja itu memang awalnya sama suami saya daripada nongkrong di pinggir jalan, nggak ngapa-ngapain, nggak manfaat, ayo ngumpul di rumah gitu belajar. Jadi setiap habis maghrib itu mereka belajar bersama. Jadi nggak hanya baca Quran aja, tapi juga diajari cara berbakti sama orang tua menurut agama. Kan ada di semua di dalam ada kitab-kitabnya dituntun. Jadi nggak ngarang-ngarang gitu. Memang nih loh ada di agama dianjurkan gini, harus baik sama orang tua, ini adabnya, sopan santunnya sama orang tua, nah kayak gitu. Budi pekerti diajarin juga di situ. Luar biasa banget. Nah, Bu Teni, kalau mau masuk ke pondok pesantren tadi, itu ada syarat dan ketentuan berlaku nggak?
Apa itu? Misalnya ini ada surat keterangan tidak mampu, seperti itu. Enggak sih. Cuman kalau yang yatim harus ada surat keterangan yatim. Soalnya banyak orang yang datang, anak saya yatim, nggak taunya ditinggal pergi sama bapaknya. Oh, nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab, bukan yatim itu, gitu. Jadi kalau yang yatim, ada yang ngomong yatim, nggak taunya udah dewasa. Itu kita bukan yatim. Bukan yatim itu namanya numpang hidup. Numpang iya. Nah untuk ngatasin seperti itu, berarti nggak bisa diterima di tempat Bu Teni tadi. Oh enggak, kalau misalnya yang yatim kita memang harus meneliti benar-benar yatim benar apa enggak, karena yatim di tempat saya memang benar-benar dijamin. Misalnya kayak tiap bulan kita bantu enggak banyak sih untuk kontrakan rumah, terus untuk listriknya, terus kebutuhan sekolahnya, bajunya sobek, jangan. Pokoknya saya ngomong sama anak-anak, walaupun kita semuanya orang-orang enggak mampu, tapi jangan kelihatan kumel. Gitu. Iya, jadi harus bersih bajunya. Nah itu insya Allah kita perlu penuhi. Alhamdulillah ya ada aja gitu. Ada aja. Ya. Rentang usianya nih Mbak Teni. Apa dari bayi, terus usia sekolah, sampai mungkin yang udah tua pun, itu suka ada yang datang juga daftar atau masuk ke situ. Dari 3 tahun sampai menikah. Dari usia 3 tahun sampai mau menikah. Sampai mau menikah, udah menikah udah nggak boleh. Mungkin kalau nikahnya umur 5 tahun ya enggak ya. Ya, artinya kalau udah menikah ya tanggung jawab suaminya lah. Nah, ya gitu. Jadi dari usia 3 tahun sampai mau menikah. Iya. Seperti itu. Itu saya benar-benar nggak kepikiran gitu loh. Nah itu terakhir jumlahnya 300 atau lebih? Sekarang ini kurang lebih 300 Mas ya. 300 ya. 300 terdiri dari berapa anak, berapa pria, berapa laki, berapa pria, berapa laki, sama aja. Iya, berapa pria, berapa wanita gitu loh. Ya, kurang lebih ya. Hampir seimbang lah gitu. Mana putranya sama putrinya, hampir seimbang. Hampir seimbang. Kayak kemarin ada yang mau menikah sama santri. Nah, kita bantu. Ya. Kebanyakan gitu. Yang mukim di rumah itu nggak ada yang sekolah, nggak ada yang mau sekolah, terutama anak putri. Itu kalau udah seumuran SMP, SMA, mereka nggak ada yang mau sekolah karena katanya kan di rumah anak yang putri, yang perempuan kan harus bisa masak. Saya ajari masak. Keterampilan benar. Ya. Bekal hidup. Nah, iya, saya bilang sama anak-anak itu, kalau jadi orang perempuan, pintar ngaji, badannya bagus, terus udah gitu dia bisa masak, udah tuh cantik udah itu. Orang suami mesti seneng tiap hari orang pasti makan, gitu. Iya. Udah makan belum? Belum. Belum. Ya itu jadi tugas-tugas sebagai seorang wanita lebih didalemin lah istilahnya gitu ya, Mbak Teni ya. Terus Mbak Teni, ada nggak pengalaman-pengalaman yang di luar yang gini, yang paling ngeselin Mbak Teni? Paling ngeselin. Ngurus anak, iya. Bisa cerita nggak? Anak-anak ini kan kalau yang kecil-kecil kayak tadi itu, nah itu memang kadang-kadang tingkahnya aneh-aneh. Ada yang tiba-tiba ngompol, nggak ngomong, padahal kan ya bisa ada kamar mandi. Ngompol gitu. Dia. Emang usia berapa dia ngompol? Ya, itu tadi kan ada yang 3 tahun. Nah, itu kalau yang siang gini sore gitu 3 tahun sampai SD kelas 6. Nah itu kadang-kadang ngompol nggak ngomong. Tahu-tahu udah ini lah. Itu yang bagian yang guru-gurunya yang bantuin guru-guru bingung dia. Wah dia angkat ini itu kegiatan ekstra itu. Ada juga yang dia lagi diam, nanti kalau saya bilang siapa mau nangis, saya udah nangis. Padahal nggak ngapa-ngapain, nggak ada masalah, nangis gitu ya. Ya kayak gitu yang menurut saya sih seru sih gitu. Kalau yang mukim misalnya kalau tiap hari kan yang bagian bangunin subuhan itu kan saya. Pakai mic saya tiap hari. Oh, gimana ngomong gimana? Halo bangun gitu. Santri putra putri. Oh gitu, terus? Kalau nggak ada yang jawab, saya ulang lagi. Santri putra, manggil saya mami. Ya mami. Serempak mereka. Iya, kalau nggak ada yang jawab, saya ulang lagi sampai pada bangun. Itu santri putra bangun subuhan itu saya. Makanya saya dipegangin mic sama suami, dibikinin mic. Dibikin mic. Ya, itu memang cirinya. Kalau misalnya ada yang ketinggalan
apa enggak subuhan, wah dia bagian, ayo kamu sekarang nulis, mulai saat ini saya akan selalu sholat subuh 50 kali, kadang 100 kali. Saya enak-enaknya saya aja. Supaya memberikan hukuman, iya, supaya biar dia disiplin. Iya. Pernah merasa capek nggak sih atau frustasi Mbak Teni untuk ngurusin orang sebanyak itu? Saya ngerasanya itu saya menikmati sih ya. Oh, saya gitu. menikmati dengan penuh rasa syukur, jadinya nggak capek. Nggak capek. Malah kalau misalnya saya nggak ngapa-ngapain, nggak misalnya kayak kemarin tuh pandemi kan ada PPKM itu pas PPKM itu yang ada level pedesnya itu sampai level 1, 2, 3, 4 yang nggak boleh kemana. Nah itu kan saya liburkan. Aduh rasanya saya kayak nggak berguna banget ya aku ini jadi orang nggak ada anak-anak, mau kesana sepi kesini sepi, terus makan nggak enak gitu makannya gitu kan. Saya selama ini kan numpang makannya sama anak ya. Itu sepi gitu. Nah itu apa namanya, nggak enak, itu sudah terbiasa. Begitu udah ini, ya kayak merasa bermanfaat aja setiap hari kalau misalnya ketemu sama anak-anak itu. Ya. Selama ngurusin anak-anak ini, santri ini, ada yang pernah berprestasi nggak? Yang berprestasi itu kalau menurut saya yang mereka akhlaknya jadi baik, itu yang berprestasi. Itu. Iya, karena tujuan kita itu bukan ingin membangun akhlaknya. Iya, karena tujuan saya dan suami itu bukan menjadikan anak itu yang menjadi ahli ibadah yang bagaimana gitu kan, atau pintar baca Al-Quran yang sampai melengking, yang itu enggak. Tapi akhlaknya dia harus seperti Al-Quran. Akhlaknya dia harus baik gitu. Buat apa sekarang pintar baca Quran, ilmunya tinggi, tapi sama orang tua songong, sama tetangga juga nggak sopan, nah nggak senang sedekah, apa terus sama temennya juga apa namanya, ya pokoknya harus akhlaknya harus baik gitu. Terutama sama orang tua, sama guru tuh harus baik. Iya. Akhlaknya sudah baik, tapi kan tidak menutup kemungkinan dia punya prestasi apa. Misalnya di pendidikan boleh, di luar pendidikan sebagai olahraga, prestasi apa gitu, ada nggak Mbak Teni? Ada. Jadi di rumah itu kan sistemnya kayak mengabdi, sama guru itu mengabdi. Ya, jadi ada santri yang dulunya dia itu apa namanya itu yang ditindik-tindik hidungnya sama lidahnya, itu anak pang lah. Iya, anak pang. Nah, waktu itu nganterin temennya ke rumah, dia awalnya nggak ngapa-ngapain. Nah, terus dia ikutan nginep di situ, semua pada sholat jamaah, dia nggak. Lama-lama dia kan nggak enak, ya coba sholat jamaah. Dikit-dikit. Lama-lama dia ikut sholat 5 waktu. Nah, lama-lama begitu sholat 5 waktu sama suami saya dikin, sudah kamu sudah mulai bagus. Nah sekarang lepas semuanya itu, kamu bajunya ganti pakai ini, diambilkan baju kokonya, sarungnya. Nah saat itu langsung dia seneng, akhirnya dia ngaji. Nah sampai alhamdulillah sekarang dia hafal 4 juz. Waduh mantap. Terus udah gitu dia mungkin karena apa namanya tobatnya yang luar biasa. Benar-benar tobat. Ya, sama Allah dikasih hadiah, dia sekarang pinter sama IT tanpa otodidak, tanpa dia harus belajar. Tanpa sekolah. Tanpa sekolah, sampai akhirnya diminta sama instansi pemerintah bikin instansi, pokoknya perusahaan-perusahaan itu bikin apa di komputer itu apa ya, gitulah. Buat dibolak-balik, disetrum, dibongkar-bongkar, apa dirusak gimana gitu ya. Itu namanya jalannya Tuhan. Ya, gitu. Ya itu prestasi seperti itu ada. Selama pandemi ini Mbak Teni, anak-anak tetap mondok atau pulang ke rumah masing-masing? Anak-anak tetap mondok. Yang pulang ke rumah. Iya. Oh gitu. Cuman kalau kemarin 200 anak itu masuk bareng-bareng, sekarang kita bagi berkelas biar jadi nggak banyak-banyak. Yang ini kita bagi yang putra sendiri jam berapa sampai jam berapa, yang putri jam berapa sampai jam berapa, itu di luar yang mondok gitu. Pernah ngalamin ada yang kena nggak? Kenapa? Kena COVID positif itu di salah satu santrinya. Ya, kalau yang mukim malah alhamdulillah nggak ada ya? Nggak ada, malah saya doang yang kena. Oh gitu. Iya, ya mungkin saya banyak dosanya kali ya. Yang nggak usah disebut, kalau banyak dosa saya juga banyak dosanya. Iya. Banyak mana kamu sama saya ya? Ya saya lah. Kalau Mbak Teni kan udah bagus kan jalannya, udah seneng saya juga itu. Amin, mudah-mudahan. Iya. Mbak Teni,
sebenarnya tuh mendirikan pesantren ini udah niat dari muda atau memang ingin mengabdikan diri untuk beramal atau punya cita-cita lain? Lah saya dulu kan sama kita ini kan, iya. Pikiran saya, nanti saya mau ngelawak terus nanti sampai tua nih gitu ya. Nggak taunya Allah begitu saya ketemu jodohnya, nggak taunya Allah memberikan jalan iya. Nah setelah itu baru saya ngerasakan, kok hati saya adem ya, kok damai ya. Oh ternyata selama ini yang saya cari itu ini. Nah kalau dulu kan uang tinggal masih berapa juta, sudah pikirannya ngebet aja mau nyari duit gimana, nyari show di mana, syuting di mana gitu kan. Nah sekarang saya ngikutin jalannya kehidupan aja, rasanya dibilang nggak punya masalah itu ada, tapi nggak beban gitu. Dibilang nyaman aja hidupnya, alhamdulillah. Iya. Bisa cerita dikit nggak, Bu Teni, awal pertemuan dengan suami? Karena waktu itu kan saya juga belum kenal sama suami Mbak Teni. Ya ini kasihan juga kalau saya ceritain suami saya ini. Loh, kenapa? Loh, itu guru ngaji saya. Oh ya, ngomongin guru ngaji enak ya? Iya, kan dia kan guru ngaji saya. Nah terus saya bilang sama almarhum Uje. Ya. Uje, ini saya punya guru ngaji. Dia tuh hafal Al-Quran 30 juz. Waduh. Terus katanya Uje gini, ngapain jadi gurunya? Udah kawinin aja Mbak. Gitu. Oh disuruh almarhum Uje. Iya almarhum Uje, udah kawinin aja Mbak. Nanti hidupmu akan berkah. Nanti kalau di akhirat dia itu orang yang hafal Al-Quran bisa menarik 10 orang yang disukai. Walaupun di kerak neraka dia bisa narik. Nah pikiran saya 10 kan di ibunya, bapaknya, kakaknya ya. Lah kalau saya kan orang lain ya gimana? Saya nitip boleh juga ya, saya nitip. Nah terus saya gimana caranya saya supaya menjadi 10 besar kan? Nah terus nih waktu dia lagi datang ngaji, saya ngeliatin dia terus. Lah dia nggak pernah ngeliatin saya kan, nggak pernah salaman. Terus tahu-tahu jelasin per ayat saya liatin aja. Wah anak ini hebat juga ya, satu buku gini kok hafal semua. Pikiran saya begitu. CCP, curi pandang. Iya. Nah terus udah gitu terus saya kasih handphone nih. Zaman dulu nih handphone, Mbak nggak perlu saya katanya gitu. Lu udah lah mau aja nih handphonenya ini caranya SMS kayak begini gitu. Mbak ini ajarin. Nah begitu udah selesai malamnya saya tembak nih. Saya tembak kalau saya seneng sama dia. Terus jawaban suaminya apa Mbak? Pagi-pagi dia nyamperin saya. Oh nggak dibalas malah? Iya dia datang saya bawa tas. Isinya? Dia bilang gini, saya kecewa sama orang Jakarta. Berani semua orang perempuan Jakarta itu ya. Sampai nembak kayak begitu. Lah saya gini, loh kamu kan tiap hari datang ke sini, berarti kan kamu senang sama saya. Terus dia jawab, gimana bukannya senang itu Mbak? Kan Mbak kan privat, ya saya datang lah ya itu. Iya. Jangan sampai salah menilai. Iya, terus udah saya kecewa sama Jakarta, saya pulang aja gitu. Tapi kalau Mbak Teni mau ya ayolah gitu. Enggak. Udah loh saya terus dia pulang terus gini, udah nih handphonenya, nggak mau, sudahlah nggak apa-apa buat kenang-kenangan gitu. Terus dia pulang ambil kesel gitu kayaknya pulang jalan kaki itu. Oh handphonenya dibalikin? Dibalikin. Saya ngotot, udah buat kenang-kenangan gitu. Terus dibawa juga tapi handphonenya? Nah, dibawa juga handphonenya. Lumayan lah orang buat dijual kan. Iya. Terus kan sebelumnya itu kan saya kasih dia ada baju, sarung, terus peci sore. Peralatan sholat lengkap. Nah dia itu tinggal di pesantren dekat rumah saya. Nah itu waktu sore saya ngelihat kok dia datang jalan sama santrinya. Loh saya lihat sarungnya, loh kok sayang sarung yang saya belikan ya. Nah, sebelahnya lihat baju kokonya kayak dia senang banget. Loh ini kan kayak saya yang belikan. Loh saya bilang, loh ini kok kayaknya baju-baju yang saya kasihkan itu kok dipakai sama santrimu semua. Iya saya datang langsung saya buka ambil semuanya. Ya Allah. Oh nggak dipakai sama. Jadi saya tuh nyogok dia tuh nggak berhasil. Oh gitu. Iya. Mungkin dilihat, ini mah harganya biasa nih, udah kasih dia gitu nggak ya? Nggak tahu merek dia. Oh gitu. Iya, terus akhirnya dia pulang kampung, dengan bawa HP. Nah, tiap hari pulangnya rumahnya di Malang sana. Iya, Jawa Timur. Nah, terus tapi tiap hari kok dia WA bukan WA dulu waktu itu SMS ya. SMS. Akhirnya saya kesel dia, ini nolak cintaku, tapi kok tiap hari kok SMS sama aku. Nah, akhirnya saya ngomong sama handphone saya nih. Saya ngomong sama handphone saya nih. Nih ya, handphone. Kalau kamu besok pagi jam 8 tak kasih waktu jam 8. Kalau kamu
SMS duluan, berarti kamu senang sama saya. Terus handphonenya jawab apa? Handphonenya diem aja ngeliatin saya terus. Padahal udah ditanya sama Mbak Teni kan? Iya, kayaknya tegang juga dia. Oh, karena saya ngomel. Mungkin malu. Iya, soalnya saya ngomel, handphone diem aja dia nggak bisa ngomong. Grogi. Begitu pagi, saya tunggu nih jam 7, ya, jam 6, jam 7, jam 8. Dulu kan ya SMS kan bunyi. Langsung. Pager kayak pager. Iya, bukan pager, pager gitu. Ya, terus begitu saya buka nanya, lagi ngapain Mbak? Lu langsung jawab, lah. Oh ngomong gitu. Saya yang ngomong. Oh bukan jawaban itunya. Lah. Dari dulu nggak nyambung nih. Iya. Ya makanya disambungin ya. Nah terus, lah kena bener juga. Kan? Belum, bener kan? Saya SMS dia. Nah bener kan? Kamu ngomong nggak seneng sama saya, tapi tiap hari nanya Mbak lagi ngapain? Udah makan belum? Lah berarti kamu kan seneng sama saya. Tahu nggak jawabannya apa? Apa? Mbak, saya mau SMS kemana lagi? Teman saya itu semuanya orang kampung nggak punya HP, jadi di phonebook saya itu cuma namanya Mbak saja. Oh, berarti Mbak Teni nggak boleh GR. Iya, jadi kedua kali. GR yang kedua kalinya. Dua kali. Udah, akhirnya dia tetap pulang kampung. Nah, waktu dulu itu kan saya dekat sama Ulfa Dwiyanti. Iya. Pelawak senior juga. Iya, nah ceritanya saya diajak show sama Ulfa. Ten show di Surabaya. Sama Indra Bekti. Iya. Apa namanya, kamu yang MC sama Indra, aku yang nyanyi. Gitu. Nah sudah nih, begitu ini lah dia nelpon saya si guru ngaji saya ini. Ini kan lebih muda 10 tahun daripada saya. Oh dapat brondong. Terus brownies. Brondong manis. Ya. Nggak begitu sih dulu sih, biasa aja. Iya. Sekarang ganteng. Iya. Nah terus sudah gitu dia nelpon, Mbak, saya pengen jadi marbot. Gitu. Marmut. Apa jadi apa? Marbot, tukang bersih-bersih musola. Semakin terpesona dong saya. Iya. Kan biasanya kan orang ke Jakarta pengen jadi direktur ya, kepengen jadi pengusaha. Loh kok ini Kak jadi tukang bersih masjid? Saya bilang, "Oh, banyak Jakarta banyak masjid." Saya bilang gitu. Pokoknya nanti saya jemput ya. Saya ingat waktu saya mau show sama Ulfa. Nah, begitu di Surabaya, wah nanti saya ke Malang ya. Udah kamu gak usah mikir aku honornya berapa, aku mau jemput orang gitu. Nah saya ke Malang, kebetulan kan kampung halaman saya juga Malang. Nah terus udah gitu saya ke rumahnya dia. Nah di situ saya heran, sana juga heran keluarganya. Oh, sama-sama heran. Nah, karena apa? Saya heran, oh ini bapaknya kan kiai. Oh ini keluarganya kiai, oh kayak begini kiai. Nah sana juga gitu, oh gini artis tuh kayak gitu. Jadi sama-sama herannya, heran ketemu heran. Akhirnya heran. Iya. Terus udah gitu bapaknya bilang gini, oh ini sudah dibelikan tiket ke Jakarta ya? Ya udah, nanti naik pesawat. Terus katanya bapaknya gini, ya udah, saya nitip anak saya ya Bu, Mbak gitu. Saya nitip anak saya, kalau anak saya nanti ada yang punya salah atau apa, tolong dijewer gitu. Iya Pak. Dalam hati saya, aduh Bapak menitipkan pada orang yang salah. Iya. Terus begitu mau naik pesawat, Indra tuh nanya, siapa itu? Kan bajunya kan rada deso gitu lah. Deso zaman dulu deso ya. Sekarang ngerti kualitas barang sekarang dia. Dulu deso. Terus, Mbak, kamu bawa siapa? Sudah, enggak usah ngomong-ngomong banyak itu. Saya bawa turis lokal itu saya gitu. Udah naik pesawat, udah diam aja naik pesawat. Terus dia naik pesawat itu kan malam. Udah enggak usah lihat jendela terus, saya bilang gitu. Malam gelap, enggak kelihatan. Udah sampai di Jakarta, muter-muter nih ke masjid mana, Istiqlal apa gitu. Nah sekarang mampir saya ke tempatnya almarhum Uje. Nih orangnya nih J gitu. Ya udah tembak aja udah, ini pokoknya saya setuju deh Mbak gitu. Kamu nanti dapat berkah nanti rumah kamu. Orang yang hafal Al-Qur'an kita tinggal di sebelahnya apa di sekitarnya aja dapat berkah. Gitu. Berapa radius meter dapat berkah. Terus apa namanya dia cukup pasti masa mudanya nggak kayak kita dulu gitu. Udah dulu kita suka mungkin minum lah, coba tanya sama dia dulu pernah minum nggak? Wah saya tanya, kamu pernah minum nggak dulu? Kopi katanya. Kopi emang apa-apa. Iya. Nah terus akhirnya ya
Ternyata begitu sudah jalan-jalan, saya ceritakan tentang diri saya, tentang masa lalu saya. Langsung dia, astagfirullah, kayak begini ya artis ya, astagfirullah. Begitu sampai di rumah saya, dia bilang, Mbak, setelah ceritakan semua tentang masa lalu kamu, saya terus jadi timbul rasa senang. Ternyata saya kita punya perasaan yang sama. Wah, langsung saya terus Mbak jangan teriak-teriak dulu. Sudah. Jangan ini, sudah. Biarlah Allah nanti yang memberikan jalan kemana kita harus kita ini semuanya ya. Udah sekarang kita ambil air wudhu, sholat. Udah. Sholat harus berjamaah sama dia. Karena dia pintar bahasa Arab, dia berdoa, dia nggak berdoa itu sambil nangis gitu. Saya di belakang sambil nangis sambil ngaminin, ya Allah akhirnya dia kena juga, ya Allah terima kasih ya Allah. Jadi doanya dia aminnya beda. Ya itulah, jadi akhirnya dia terjebak oleh saya itu. Ya namanya perjuangan, apalagi niatnya untuk benar. Walaupun memang melalui rintangan-rintangan yang pastilah siapapun akan mengalami. Yang penting kan hasil akhirnya. Mbak Teni punya hobi nggak? Hobi. Hobi saya berenang. Berenang. Iya. Atau paling suka ngapain untuk ngisi waktu luang? Oh, hobinya apa? Hobinya itu jalan-jalan ke mall ngeliat-ngeliat. Biasanya kan kalau seorang wanita nih, hobi masak. Oh iya masak. Terus apa namanya, nanam kembang, pohon. Iya. Itu masih. Ya, kalau masak iya. Jadi suami saya itu masakannya kalau bukan masakan saya, dia merasakan nggak nyaman. Ya alhamdulillah ya masak. Masak ya apa aja ya. Alhamdulillah masak apa aja tuh, tempe goreng kalau saya masak katanya enak loh. Oh gitu. Dibawa tempenya sekarang. Hebat nggak? Hah? Tempenya dibawa. Sudah saya makan. Oh ya jangan ceritain kalau udah dimakan. Kenapa minta aja ya, kamu beli sendiri aja. Harus memberitahunya tuh membuat saya tertarik untuk nyobain. Oh, kamu dari dulu kok mestinya minta yang gratisan aja. Bu Teni. Ya. Sekarang harapan Ibu pada keluarga dan pondok pesantren apa harapannya? Ya mudah-mudahan sekarang ini kan santri putra sama putri itu masih campur satu rumah. Rumahnya memang belum besar, kurang lebih 200 meter. Nah sekarang ini kami memerlukan tempat untuk menampung santri putri, karena santri putri itu sekarang ini ceritanya lagi numpang di tempat santri putra. Kan nggak baik kan, kalau laki perempuan harus jadi satu rumah, apalagi tambah lama tambah besar. Iya. Jadi kami memerlukan tempat lagi untuk menampung santri putri. Ya mudah-mudahan siapa tahu. Tahu loh ya. Nah, bukan tempe lagi sekarang beda. Siapa tahu ada yang mungkin, oh saya mau beli rumah tapi saya mau hibahkan untuk pesantren. Nah, mau alhamdulillah insya Allah itu kita memerlukan itu tempat yang baru. Atau mungkin teman-teman ada yang menyaksikan dialog kita nih Mbak Teni, terus tergerak hatinya untuk berbuat baik di ladang Tuhan. Ya, boleh. Mau nyumbang, mungkin mau nyumbang sembako, boleh. Atau mungkin dalam bentuk uang, insya Allah kita amanah. Atau mungkin tempatnya mau ditingkatin. Ya, tingkat ke bawah, ke tingkat ke bawah. Oke. Jadi kan bisa dibedain yang santri wanita dan santri pria. Iya, itu memang sedang sangat diperlukan itu. Cuman kan memang belum ada uang untuk ke sana. Gitu, ya. Misalnya ada yang mau bantu nih, Mbak Teni. Ya kalau menurut saya sih pasti banyak lah yang mau bantu. Karena berlomba-lomba berbuat kebaikan itu bagus banget. Iya. Itu salurkannya kemana Mbak Teni? Nomor rekening BCA. 687 BCA 092 108 6376. Atas nama kebetulan masih belum masuk, karena kalau birokrasinya kalau pakai yayasan itu ternyata susah ribet. Jadi sementara pakai nama saya Teni Lismayawati. Oke. Nanti untuk lebih lengkapnya teman-teman di deskripsinya ada nomor rekeningnya situ. Ya, ayo kita banyak
berbuat berlomba-lomba, malah saya selalu bilang gitu Mbak Teni, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan di jalan Tuhan. Itu luar biasa. Tapi banget. ini ada sedikit cerita ya. Dulunya kan saya tadi ngontrak rumah 100 meter. Itu waktu itu kan harus disuruh keluar sama yang punya rumah karena rumah itu sudah dijual. Nah, pada waktu itu saya dalam waktu beberapa bulan harus beli rumah. Tapi saya nggak punya uang. Nah, itu saya bingung. Kan kalau yang ada uang itu kan hanya untuk untuk makan sehari-hari aja. Nah, untuk beli rumah itu kan harganya mahal sampai waktu itu ada rumah dijual itu 800 juta. Nah, saya uang 10 juta aja nggak ada waktu itu. Nah, terus kata suami saya, udah sekarang setiap hari Jumat kasih makan semua santri itu, ratusan santri dikasih makan. Terus kita berdoa sama Allah. Ternyata sedekah itu, nah memang betul begitu. Itu setiap hari Jumat itu saya kasih makan sampai sekarang santri setiap hari Jumat itu makan. Itu saya SMS katanya suami saya, sudah kamu sekarang SMS ke WA ke teman-teman kamu, siapa yang mau kalau mau mendirikan pesantren, nggak usah nungguin, jangan berharap sama manusia, ya. Kamu sekarang setelah WA nggak usah nungguin jawabannya apa. Terus kita berjuang ke jalan Allah, mendidik anak-anak terus dengan ini. Nanti biar Allah milihkan siapa yang bantu kita. Nah, terus ada temen nih, WA teman-teman itu nggak ada balasan. Terus ada temen nih, dia punya salonnya biasa, kemana-mana naik ojek. Dia datang main ke rumah. Nah, saya cerita kalau saya mau bikin pesantren tapi nggak punya uang, saya mau beli rumah, bukan pesantren, saya mau beli rumah nggak punya uang, doain ya. Nah, teman saya itu bilang gini, ya udah nomor rekeningnya berapa, saya mau buka jalan, siapa tahu ini bisa menjadikan jalan buat buka jalan yang lain-lainnya. Tahu nggak itu? Begitu teman saya transfer itu berapa? 500 juta. Wow. Alhamdulillah banget tuh. Alhamdulillah. Dan itu saya bilang, loh ini nggak salah nih transfernya. Loh, sudah Mbak, nggak usah mikir, itu urusan saya sama Allah. Yang penting saya ini bantu untuk ini. Udah nggak usah ceritakan, nggak usah ngebahas itu katanya gitu. Takutnya jadi ria. Terus tahu nggak itu akhirnya alhamdulillah semua yang WA teman-teman saya akhirnya mulai berbalas semuanya. Akhirnya sampai sekarang ini saya punya memiliki pesantren kecil dengan nilai satu yang kami tempati sekarang ini akhirnya terbeli alhamdulillah. Nah, teman saya itu tadi yang tadi ternyata ternyata usut punya usut, dia tuh jual rumahnya di kampung, hasilnya dikasihkan semuanya tuh. Berat kan itu, orang sedekah kayak gitu tuh berat loh. Dan sekarang salonnya masih sepi, tapi dia itu ketemu sama berapa dokter-dokter hewan se-Indonesia apa bagaimana gitu. Dia menyediakan peralatan untuk hewan. Dia sekarang punya perusahaan sendiri, ruko sendiri, punya rumah, punya mobil. Peternakan sendiri mungkin. Peralatan apa gitu, peralatannya untuk dokter hewan gitu. Nah, artinya apa yang diharapkan di luar bayangannya dia. Iya, dikembalikan berlipat-lipat. Betul. Kalau kita mau berbuat baik, berlomba-lomba tadi kan tanpa ada pamrih segala macam, kita yang balasan yang kita dapat itu di luar dugaan kita. Jadi intinya janganlah takut tuh bersedekah. Benar, jangan takut miskin, kita bersedekah. Intinya tuh gini, kita bermitra sama Allah. Nah, saya mau sedekah pasti nggak kemana-mana, nanti sama Allah akan dikembalikan yang benar. Nah, itu akhirnya diwujudkan sama Allah kalau kita yakin. Iya. Gitu. Mantap banget Mbak Teni, mudah-mudahan semua ceritanya ini bisa mendatangkan inspirasi buat yang nonton semua. Amin. Dari tadi kan kita serius terus nih. Iya. Sekarang kita mau main game. Oh iya. Mbak Teni, ini kan ada tumpukan kartu. Jadi Mbak Teni tinggal pilih, terus baca perintahnya apa. Terserah pilih yang mana aja. Oh iya. Peragakan cara ibu menegur anak pesantren yang nakal diperankan oleh Temon. Jadi pakai rok dulu. Iya. Peragakan cara ibu menegur anak-anak pesantren yang nakal. Ayo. Misalnya saya bandel nih. Kamu tuh ibunya. Ibunya ini disuruh diperankan oleh Temon. Bukan. Ibu negor saya. Peragakan cara ibu menegur anak pesantren yang nakal diperankan. Berarti ibunya kamu dong. Iya kan? Ini kayak salah nih. Ibu diperankan oleh Temon. Saya baca. Iya. Coba. Iya. Peragakan cara ibu menegur anak pesantren yang nakal.
Diperankan oleh Temon. Nah, anak yang nakal. Loh, ibunya siapa? Ya ibunya negor, ibunya Ibu Teni. Ibu Teni negor Temon. Loh, gak ada nama saya kok di situ. Ya enggak. Cara ibu, masa ibunya saya? Saya kan bapak. Loh, siapa tahu mau jadi ibu? Amit-amit. Ya udah, sekarang ibu marahin saya sebagai santri yang bandel. Misalnya saya disuruh tugas, terus ternyata nggak saya kerjakan, dan Bu Teni tahu nih tugas dari Bu Teni nggak saya kerjakan. Yuk, mulai. Temon. Kenapa Bu? Kamu saya suruh nyapu di sini kok nggak disapu? Loh, udah ada teman saya yang nyapu. Loh, lah kenapa kamu ngapain aja? Saya kan lagi baca-baca SMS dulu dari teman saya yang ada di Jakarta. Nih, namanya ini santri kurang ajar ini. Tuh nggak boleh pegang HP kok pegang HP. Hah? Remote aja nggak boleh kok ini pegang HP. Emang di sini ada aturan nggak boleh megang HP, Bu? Loh, ada. Ya maaf Bu, kalau gitu saya nggak tahu kalau di sini nggak boleh megang HP, tapi megang handphone boleh Bu. Emang beda ya? Hah? Beda lah HP. HP kan singkatan. Kalau handphone tuh panjangnya. Oh gitu. Iya. Ada keluaran terbaru apa? Ya ada sih. Nggak usah kita bilang mereknya Samsung gitu ya kan Bu ya. Nggak enak. Iya. Pak Philip masih ada ya Philip? Philip. Oh itu radio ya? Itu radio. Bener. Jadi yang namanya handphone sama radio beda Ibu. Iya. Pilih lagi Bu. Iya. Oh pilih lagi. Marah-marah lagi nggak ini? Nggak tahu. Perintahnya apa sih tuh? Pilih kartu yang lain. Hah? Pilih. Ya pilih berarti salah nih. Salah nih. Ibu berarti disuruh pilih kartu yang lain. Jangan ngomong Bu dong. Mbak. Iyalah. Iya. Kalau saya juga ya gitu deh. Iyalah, dari dulu. Kan saya sekarang ketemunya anak kecil manggilnya Mbak lah. Iya. Ibu sebagai pemilik yayasan sama teman dulu ini. Ibu sama Temon. Ya, saya ya. Iya. Berikan kata sambutan pada. Maksudnya apa sih ini? Boleh saya bantu Bu? Iya. Nggak Bu, jelas. Mbak. Tulisannya jelek banget. Ibu sebagai pemilik yayasan Teman Temon. Berikan kata sambutan saat peresmian Temon Podcast. Itu temennya siapa? Kan nggak kenal temennya. Kamu kan sendirian di sini. Itu nulisnya gimana sih? Ibu sebagai pemilik yayasan, ini nama yayasannya Teman Temon. Lah iya siapa Apa kan ya? banyak temennya. Jadi harus jelas dong, itu perintahnya jelas. Itu yang itu apa? Tulisannya nggak jelas lagi. Udah. Kan jelek banget Mungkin lagi. saya sederhanakan aja nih Bu. Iya. Ibu ngasih sambutan saat peresmian Temon Podcast gitu. Oh iya. Jelas Bu ya? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahaya. Berbahagia Ibu. Iya. Saking senengnya. Iya. Ladies and saking senengnya pada kabur. Iya. Ladies and gentlemen. Loh kok girl? Loh, yang ada ganjelnya kan orang laki, men. Oh iya. Tapi kan nggak men Bu. Oh iya. Ladies and salesmen. Oh iya. Loh. Ya pakai bahasa Indonesia aja lah. Iya. Bahasa Inggris tuh saya udah lama nggak ke bandara, itu susah bahasa Inggris sekarang. Kok harus ke bandara? Iya, ya itu kan harus PCR dulu. Jadi saya nggak bisa bahasa Inggris sekarang. Oh ya. Gitu. Iya. Terus? Ini kebanyakan PCR ya, hidungnya kok jadi gitu. Apa? Kamu itu. Sodok mulu iya. Jadi ini dulu mancung loh, operasi plastik ya? Ini ketinggalan Bu sodokannya, pan patah. Jadi makanya agak-agak sengau gini. Mau saya keluarin ntar dulu dah. Setelah mewawancara Ibu Mbak Teni. Iya. Sambutannya piye? Iya. Ini mau nyambut ngapain? Nyambut, ya udah deh. Sambutan teman podcastnya. Yang satu lagi Bu. Kayaknya orangnya, kamu jangan marah gitu dong. Saya nggak marah Bu. Emang. Kamu kayaknya sakit hati banget kalau saya ngomong apa kalau nggak paham gitu. Kalau lihat hati saya Bu, sebelahnya ini Bu, penuh kasih sayang. Iya. Sebelahnya lagi kesel banget. Iya kesel banget lah itu. Jangan gitu. Iya saya gini aja Bu, nggak gitu kok. Kasih tebakan Pak yang Temon pasti nggak bisa jawab. Boleh. Tebakan apa? Iya. Nama suami saya siapa? Gak bisa kan? Lah kamu itu loh sebetulnya gak pinter, kamu itu gak jenius. Jawab mas saya lah IQ-nya. Ya itu bukan tebakan, keles. Oh iya. Ya, kalau nanya suaminya kan belum kenal. Nah iya.
Coba sekarang jawab ya, jawab ya. ya. Nomor BH saya berapa? Lah, kan kita deket, katanya kita teman lama, mosok gitu aja nggak tahu. Tapi jangan mengingatkan hal-hal yang dulu juga. Iya, nggak pernah lihat jemuran saya. Iya, mungkin ngeliat enggak, lewat pernah. Enggak, ini kan berarti kamu juga benar-benar gak jenius kayak saya ini. Iya. Ini terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Pikirannya ngeres sama-sama saya. Ya. Gimana? Berapa nomor plat nomor mobil yang di sebelah rumah saya? B1234 KIJ. Loh, jangan mangkel gitu. Kok mangkel? Loh, jangan marah gitu. Kalau ada pertanyaan nggak bisa jawab itu harus mengakui kekurangannya. Lo kan saya dijawab. Nah iya kan salah kamu. Tangga saya nggak punya mobil. Oh, ya nggak punya. Iya, kamu kan berarti kan kamu nggak bisa jawab semua pertanyaan ini, nggak bisa jawab. Berarti kamu sadis kamu. Iya ya udah deh Bu, kalau gitu Bu, Bu lagi Mbak lah ya. Mbak Teni, semua narasumber di Temuan Podcast itu ada dikasih souvenir. Iya. Mau lihat bentuk souvenirnya? Mas Hanto, ini pelukis kita nih. Silahkan. Iya. Tuh. Waduh. Jadi ini kok kamu memblek gitu. Nanti ini dipasang di kecakepan itu. Siapa? Oh, itu fotonya yang kamu kecakepan tuh, kegantengan itu. Oh, hoak jadi. Hoak. Ya udahlah, pokoknya ini mau digantung mau di mana aja terserah Mbak Teni lah ya. Alhamdulillah. Tapi harus saya tanda tangani dulu Mbak Teni. Iya. Karena kayak kwitansi aja pakai tanda tangan ya. Supaya ini kelihatannya asli. Oh iya. Tidak ada yang meniru-niru gitu Mbak Teni ya. Besok-besok kalau ketemu saya minta tanda tangan susah loh. Oh. Karena nggak bawa bolpen ya? Iya. Oh. Dari dulu kok tulisannya jelek terus. Iya. Sekarang tanggal berapa ya? Hah? Sekarang tanggal berapa ya? Jam 7. Jam setengah seperempat. Tanggal. Iya. Iya. Tahun. Udah. Bulan tahun mah. Jadi tanggal 21. Tahun 2021. Oh. Ya, Mbak Teni cuman nanti dikasihnya lengkap dengan bingkainya, nggak begini aja. Iya. Saya balikin lagi ke. Makasih ya Mas ya. Wah, pintar gambar ya. Kamu nggak bisa ya? Siapa? Saya. Nggak bisa jawab lagi. Saya nggak bisa gambar. Saya mah modelnya ngomong aja Mbak Teni. Ya, Mbak Teni, ini ada orang bijak ngomong gini nih. Ini untuk semuanya juga, untuk teman-teman ya. Harta yang kau tabung, simpan atau sembunyikan bukanlah hartamu. Ia bisa hilang, habis, atau jadi rebutan ahli warismu. Akan tetapi, harta yang kau dermakan dengan ikhlas, itulah harta sejati yang akan mendampingi dan menjadi tabungan kita ketika menghadap Tuhanmu. Betul itu. Ya. Ini yang nulis siapa? Kamu? Bukan? Oh, iya dari tim kreatornya, kreatifnya, iya. Makanya kalau kamu saya nggak percaya, tumben gitu loh kamu bisa. Ya udah nggak apa-apa lah, Mbak Teni. Iya. Ini ada, ya nggak usah dilihat jumlahnya lah. Terima kasih mudah-mudahan banyak bisa ya. banyak membantu. Alhamdulillah ada. Kalau gini ini ada isinya, kalau ada berat-beratnya, kalau enteng. Ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih Mbak Teni udah hadir di Temuan Podcast. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman, tidak ada kata terlambat untuk menjadi sehat, kuat dan hebat. Ya, sampai ketemu lagi di Temuan Podcast berikutnya dengan narasumber yang lainnya. Mana boleh? Iya. Ini dia Mbak Teni. Wah, alhamdulillah. Silakan difoto, mungkin mau difoto boleh. Iya, difoto. Difoto. Iya. Kepada wartawan yang foto kita kasih waktu setengah jam. Cukup 2 hari lah. Ya, lebih lama lagi. Iya. Ya. Terima kasih Mbak Teni. Terima kasih banyak, sama-sama. Semoga pondok pesantrennya makin besar lagi. Amin. Terima kasih. Boleh main ke rumah, boleh transfer apa sajalah. Boleh. Alhamdulillah. Siap. Oke.